Masih menggunakan survei untuk menentukan kebutuhan masyarakat? Sebenarnya kan bukan survei yang diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk membuktikan identifikasi kebutuhan masyarakat yang sudah dilakukan. Jadi apa yang kita buktikan? Mari kita lihat apa saja itu di dalam video ini. Kita memperlihatkan kebutuhan masyarakat dalam menyusun perencanaan dengan sudut pandang dari masyarakat dengan melaksanakan SMD, MMD. Nah, yang ini nanti kita bahas di video setelah ini. Kita juga bisa melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya bagaimana kita memahami adanya kebutuhan masyarakat dari mengelola pelayanan, baik UKM maupun UKP. Permintaan untuk melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat tidak diminta dalam bentuk survei. Coba dicek dalam standar. Tidak ada permintaannya yang dalam bentuk survei kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang kita pahami dari pelayanan UKM dan UKP sebenarnya adalah kebutuhan sesungguhnya atau sering kita sebut sebagai real need. Real need adalah kebutuhan yang tergambar dari pencapaian indikator-indikator yang memang secara keilmuan sudah diyakini merupakan hal-hal yang patut diperhatikan dan menjadi ukuran untuk tercapainya kondisi masyarakat yang sehat dalam cara pandang program atau pelayanan UKM. Saat petugas berinteraksi dengan masyarakat atau sasaran pada pelayanan UKM, real need akan segera menjadi jelas. Apa kebutuhan sesungguhnya dari suatu layanan? Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seringkali tidak dirasakan. Ini yang disebut sebagai unfelt need. Kita tinggal dulu untuk istilah ini, nanti akan kita bicarakan lagi pada saat kita membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pelayanan UKM, pasti dibutuhkan partisipasi dari sasaran atau masyarakat terhadap pelayanan. Misalnya ya, kalau dicontohkan P2TB Paru akan sepi sasaran bila masih belum ada masyarakat yang memahami batuk berdahak lebih dari 2 minggu mau memeriksakan diri ke pusat layanan. Ibu-ibu yang sedang menyusui dan tidak memahami tentang pentingnya ASI eksklusif kemungkinan besar akan menyebabkan bayinya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan berbagai macam contoh lainnya yang bisa kita baca dari melihat hasil pelaksanaan masing-masing pelayanan. Setiap pelayanan UKM pasti memiliki indikator kinerja. Ketidaktercapaian indikator tersebut bisa menjadi penanda tentang adanya kebutuhan masyarakat. Cakupan CDR yang kurang, ASI eksklusif 6 bulan, AE 6 yang tidak tercapai pada petugas yang sudah sering kontak dengan masyarakat, pasti akan dengan mudah menggambarkan bagaimana kebutuhan dari sasaran atau masyarakat tersebut. Jadi yang paling paham tentang bagaimana kebutuhan masyarakat sebenarnya adalah koordinator layanan itu sendiri. Dengan data-data yang dimilikinya, sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka kebutuhan masyarakat bisa kita identifikasi dengan melihat cakupan indikator-indikator di dalam pelayanan UKM. Boleh jadi berbeda dengan harapan dari masyarakat. Contoh untuk 2 kasus sebelumnya ya. Kebutuhan sasaran TB Paru adalah untuk memeriksakan diri pada saat menderita batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Tapi harapannya mungkin sekedar tidak batuk lagi. Sehingga boleh jadi dia akan mencari obat-obatan yang ada di pasar, sekedar untuk menekan batuknya. Ibu-ibu yang tidak memahami pentingnya memberikan ASI eksklusif, dalam beberapa contoh malah seringkali neneknya ya, bisa jadi akan memberikan makanan yang belum siap dikonsumsi oleh anak yang menangis karena ingin menyusu. Harapan bisa jadi hanya untuk memuaskan anak dari rasa lapar, sehingga tidak lagi menangis. Kita bisa mengambil 2 contoh ini dengan membandingkan pengalaman melaksanakan kegiatan di masyarakat atau dengan sasaran untuk mengidentifikasi atau memahami apa yang jadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Sasaran TB Paru misalnya mungkin memerlukan atau membutuhkan tentang pengetahuan, kesepakatan sikap, dan kemampuan untuk mendatangi pusat pelayanan. Demikian pula seorang ibu menyusui atau keluarganya mungkin membutuhkan pemahaman, kesepakatan terhadap sikapnya, dan perilaku yang mendukung untuk anak bayinya mendapatkan ASI eksklusif. Apakah ini bisa didapatkan dengan survei? Ya bisa memang gitu. Tapi bukankah ini juga sudah bisa tergambar dengan kita melihat capaian dari jumlah sasaran? Ya, jumlah sasaran dibandingkan dengan target yang seharusnya datang ke pusat layanan untuk memeriksakan diri, suspek TB atau CDR-nya, itu sudah menggambarkan. Capaian dari ASI eksklusif AE6 itu sudah bisa menggambarkan. Angka cakupan tersebut atau yang kita sebut sebagai real need sudah ada pada kita sejak dari akhir tahun. Dengan angka ini dan ditambah dengan pengalaman petugas yang sudah memahami sasaran, pasti bisa mengidentifikasi apa yang jadi kebutuhan dari masyarakat atau sasaran.
Jadi bandingkan survei kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan dengan cara cross-seksional, hanya waktu itu saja, sedangkan data-data atau indikator kinerja yang kita sebut sebagai real tadi lebih tergambar sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan. Bandingkan data yang hanya sesaat dengan data yang dipahami oleh koordinator layanan, maka dari sisi kelengkapan ini saja, survei sudah tidak memadai lagi untuk menjadi identifikasi. Sebaliknya, pemahaman koordinator pelayanan masih bisa dipadukan dengan pemahamannya pelaksana wilayah atau jaringan, dan pemahaman dari lintas sektor tentang masyarakatnya. Nah, ini pendapat saya tentang kita selama ini terjebak dengan identifikasi kebutuhan masyarakat harus dalam bentuk survei. Jadi bagaimana membuktikan identifikasi kebutuhan masyarakat? Kita sudah sering melakukan prosesnya. Setiap petugas yang sedang menyusun RUK pasti akan diminta menyampaikan apa saja indikator yang sudah dicapai dan tidak tercapai bagi pelayanan UKM-nya. Setiap indikator yang tidak tercapai pasti memiliki hal yang spesifik yang bisa dijelaskan oleh petugas tersebut dalam rapat perencanaan penyusunan RUK. Hal-hal spesifik tersebut bisa kemudian kita terjemahkan menjadi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan UKM. Jadi kalau dibuat matriks kurang lebih demikian. Misalnya untuk kasus TB paru tadi, untuk cakupan penderita TB paru yang kurang, dalam kolom pembahasannya, petugas bisa menyampaikan tentang bagaimana kondisi dari kesadaran masyarakat di wilayah kerja tersebut. Pemahaman tentang keengganan untuk berkunjung ke puskesmas sangat memungkinkan membutuhkan peran role model yang berpengaruh. Contoh yang pasien yang sudah sembuh, para sesepuh yang concern dengan permasalahan ini, kemudian mereka membentuk satu grup begitu, sehingga ada kebutuhan masyarakat ini membentuk kelompok-kelompok tadi atau laskar peduli TB pada beberapa daerah yang kemudian mendatangi orang-orang yang didapati enggan datang ke pusat layanan. Kemudian menyampaikan pemahamannya, menyampaikan manfaatnya. Saya pernah menemukan dalam survei bahwa ini ternyata berhasil gitu. Adanya kebutuhan tentang masyarakat peduli TB tadi dan diwadahi oleh puskesmas sehingga akhirnya mereka mendapatkan malah bentuk-bentuk inovasi. Mungkin jadi akan berbeda kalau kita berbicara tentang ketidakberhasilan berangkat dari kurangnya pemahaman. Misalnya pada contoh kedua, kurangnya cakupan AE6 dalam pembahasan disebabkan karena pemahaman pengetahuan dari ibu atau neneknya yang kurang. Sehingga kebutuhannya adalah meningkatkan pengetahuan dengan model-model kelas ibu, kemudian kelas calon ibu menyusui atau untuk keluarganya. Kita juga sering mendengar saat ini sudah banyak yang membuat kelas bapak peduli ASI, nenek peduli ASI, dan seterusnya. Ini pasti berangkat dari kebutuhan yang bisa diidentifikasi oleh koordinator pelayanan. Nah, cukuplah kita seperti ini saja untuk membuktikan bahwa petugas itu sudah menyusun identifikasi kebutuhan masyarakat tanpa membuat tambahan survei lagi. Apalagi dalam pembuktian yang sudah-sudah ini, penyusunan pertanyaan dalam survei itu terkesan tidak memahami bagaimana kondisi masyarakat dalam wilayah kerjanya sendiri. Buat apa menanyakan misalnya seperti, apakah masyarakat membutuhkan penyuluhan tentang TB paru? Itu pasti akan dijawab iya oleh masyarakatnya. Dan makin jauh lagi survei ini dibuat dengan metode-metode sampling yang makin lama makin rumit. Entah dari mana asal-muasalnya semua ini. Yang makin memberikan pekerjaan tambahan bagi puskesmas. Padahal data-data tersebut sudah ada di tangan koordinator layanan UKM. Jadi untuk apa kita melakukan survei yang tadi sementara kita sudah mempunyai data yang lebih lengkap. Nah, kemudian di dalam elemen penilaian yang sama, kita juga ditanya bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan masyarakat. PMK 44 tahun 2016 mengajarkan kita ada 3 bentuk analisis yang dilakukan pada data-data yang sudah kita miliki. 1. Analisis deskriptif. 2. Analisis komparatif. Dan ketiga adalah analisis perbandingan antara program. Bahasan selanjutnya ada di PMK 44 tahun 2016 ini tentang manajemen puskesmas. Letak tulisannya ada di bawah rencana 5 tahun. Tapi pada penyusunan RUK diminta untuk melakukan seperti yang dicontohkan oleh Renlita. Analisis deskriptif akan makin memperjelas tentang bagaimana secara urutan waktu, secara demografi, dan secara tempat yang makin memperjelas bagaimana pemahaman seorang koordinator pelayanan. Begitu pula pada analisis komparatif, perbandingan-perbandingan yang diambil akan membuat penyusunan rencana lebih terarah. Sedangkan analisis hubungan dalam program dan antar program akan bisa makin memperkuat rencana dengan pelaksanaan yang terpadu. Karena ada indikator yang bisa saling diperbandingkan. Secara lengkap ada di PMK 44
di halaman 16 sampai dengan 26. Nah, jadi untuk kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat, kita membutuhkan pemahaman petugas selama berproses dalam pelayanan UKM, bukan dengan membuat survei, tapi dengan menyajikan data-data indikator dan identifikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sudah cukup jelas. Ditambah dengan analisis yang makin memperjelas bagaimana kondisi masyarakatnya dan sasaran tersebut, maka kita sudah bisa membuktikan EP pertama dari perencanaan UKM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.